Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang senantiasa ada di tengah-tengah kami di dunia ini, tak terbatas ruang dan waktu. Walaupun kami tahu bahwa kami selalu dilihat, dicatat, diperhatikan oleh Engkau Tuhan Yesus, kami percaya bahwa roh kebenaran-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau sungguh-sungguh dahsyat, Roh Kudus. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dalam segala aspek kehidupan kami melalui pembacaan Alkitab. Di saat pujian penyembahan siang menjelang sore ini, kami selalu merasa bahagia berada bersama-Mu Tuhan selamanya. Kami mau selalu bertobat, mengakui dosa-dosa kami kepadamu, mengakui semua kesalahan kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Biarlah kami selalu mau mengakui dan mengatakan bahwa kami ini orang berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak layak sesungguhnya. Karena itu kami mohon diterima pertobatan kami setiap hari. Terimalah hidup kami ya Bapa dalam Kristus Yesus, supaya kami layak untuk terus hidup di dalam hadirat-Mu dan tetap memuji menyembah Engkau. Kami mau di siang hari ini, kami berdoa bagi pertobatan seluruh dunia ini, pertobatan bangsa-bangsa, pertobatan semua makhluk, terutama manusia yang Kau ciptakan, untuk datang dan bertobat mengakui dosa-dosa kehadapan-Mu kami semuanya. Karena kami semuanya jatuh dalam dosa, walaupun kami tahu kami telah dimerdekakan, tetapi setiap detik dosa mengintip di depan dan kami bisa sekejap jatuh. Karena itu kami mohon untuk terus mengakui dosa-dosa dan bertobat, karena Engkau telah memberikan kami kelepasan, kelegaan, kehidupan yang kekal. Karena itu jika kami ingin terus hidup di hadirat-Mu, hidup di dalam kerajaan-Mu yang kekal, hidup selama-lamanya dalam roh dan kebenaran, yaitu kami diberi tubuh kemuliaan yang baru, diperbarui setiap hari dalam roh, sehingga kami boleh hidup dalam roh, boleh hidup dalam tubuh kemuliaan, boleh hidup selalu memuji menyembah. Walaupun kami tahu sebagai manusia, kami tahu kami penuh dengan luka-luka, kepahitan dan juga luka batin. Tetapi luka-luka hati, sakit, kepahitan, semuanya kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan semua pengampunan kepada yang membenci, kepada orang yang memusuhi, kepada orang-orang yang tidak pernah mengakui kami untuk menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan membawa mereka kepadamu. Kami terus berdoa bagi mereka semua, bagi diri kami sendiri, terlepas dari semua apa yang telah kami lakukan pun kami tetap mengakui kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dipakai mulut bibir kami untuk memuji menyembah, berdoa bagi semua kami di dunia ini agar kami layak mendapat kasih anugerah-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Yesaya 22 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25, dengan perikop ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14. Perikopnya adalah kelancangan penduduk Yerusalem yang berbunyi demikian. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan? Maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira. Hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang di lembah penglihatan.
tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung-gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu, engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, "Sungguh, kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati." Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Kemudian judul baru tentang Sebna dan Eliakim yang berbunyi Beginilah demikian. firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari, pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan, "Ada apamu dan siapamu di sini?" Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hamba-Ku, Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci
kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruh, beserta segala perkakas yang kecil, dari piring pasu sampai periuk belanga. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tempat yang kokoh itu tidak akan kuat lagi, sehingga patah dan jatuh, dan segala tanggungannya itu hancur, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya. Bapa, terima kasih atas apa yang kami baca dan dengar hari ini. Kiranya akan selalu menjadi peringatan dan kesaksian bagi kami untuk mengerti, memahami, dan mendalami firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekal dan abadi, dan kami semua bisa berbahagia memiliki Tuhan yang layak dipuji, disembah, layak dipercaya, dan layak untuk kami selalu bersandar padamu. Jika kami bersalah dan menyimpang, ampuni kesalahan kami. Jika kami telah menodai hati dan jiwa kami dengan perbuatan jahat dan pikiran perbuatan kami, kasihi dan ampuni kami. Setiap detik kami mengakui mau bertobat kepadamu dan mengakui semua kesalahan kami. Dan seluruh dunia ini yang telah bersalah kepadamu. Dan semua orang yang telah bersalah kepadamu, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat dunia. Kau adalah kekekalan, Kau adalah jiwa kami, Kaulah hidup kami yang memerdekakan kami dari perbudakan dosa, sehingga kami boleh layak setiap hari, setiap detik, setiap saat datang padamu. Kasihi dan ampuni semua kesalahan kami, karena kami tahu tiada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kami akan selalu datang kepadamu dan selalu mau hidup di dalam Engkau selama-lamanya. Dalam kebenaran kasih Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyatukan kami dalam kasih, dalam cinta Tuhan yang agung. Karena itu setiap hari kami mau membaca firman-Mu, memuji menyembah Engkau dan hidup di dalam hadirat-Mu. Karena bagi kami lebih baik 1000 hari di tempat Tuhan daripada sejuta berjuta-juta miliar tahun bersama di tempat lain yang tidak membawa kepada kemenangan, keselamatan, dan bahkan curahan-curahan berkat-Mu. Karena bagi kami mengejar Kristus adalah keuntungan, dan hidup di dalam Kristus, baik hidup dan mati kami, adalah keuntungan yang hakiki. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami, sertai kami selalu di seluruh dunia ini, dari bangsa-bangsa di dunia, elit-elit politik, elit-elit global, dan juga semua bangsa-bangsa, semua suku-suku bangsa, semua aliran agama akan datang kepadamu. Karena Engkau adalah terang ilahi yang menyertai kehidupan kami dalam kuasa Roh Kudus, dan bawa kami kepada pertobatan untuk mengenal Engkau. Sejatinya Engkau adalah terang dunia, terang yang bersinar atas kami, terang yang membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan kekal. Dalam kasih Sang Mesias yang hidup, yang datang dari surga, yang keluar dan membawa kami kepada keselamatan, sehingga kami tidak lagi berada dalam perbudakan dosa. Setiap hari kami mau datang kepadamu, memuji menyembah Engkau, sujud di hadapan-Mu, dan terus hidup dalam pertobatan, sehingga kami boleh berbahagia, memuji menyembah Engkau, dan merasakan hadirat-Mu nyata. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita hari ini. Bertobatlah semuanya sama seperti saya. Saya bukan orang yang bersih, saya juga berdosa, tetapi setiap hari saya mengakui dosa-dosa saya, membawa diri saya kepada Tuhan selalu, supaya dilayakkan, dan setiap hari diperbaharui dalam roh dan kebenaran, dalam puji-pujian, doa penyembahan. Karena di sanalah kita akan merasakan hadirat Tuhan yang nyata.
Dan kita semua bertobatlah selagi ada waktu, selagi masih hidup di dunia. Tetaplah saling mendoakan, sekalipun orang tidak mengenal kita, orang membenci kita pun, musuh-musuh kita, kita doakan terus bagi pertobatan dunia ini. Selagi ada waktu, bertobatlah. God bless you all. Tuhan Yesus mengerti semua kesalahan kita di dunia. Datanglah padanya karena Dia akan memberikan kita solusi, jalan keluar. Panggillah namanya selagi Dia berkenan untuk ditemui. Tuhan Yesus memberkati.